Hello, welcome back to my channel. Saat ini saya sedang berada di sebuah candi tidak jauh dari lokasi juga Candi Prambanan. Candi ini letaknya tidak jauh dari Jalan Jogja Solo, di mana kita tahu kalau Candi Prambanan itu di Jalan Jogja Solo. Kemudian untuk Candi Plausan ini agak masuk sedikit, sekitar ada 2-3 km. Untuk masuk di sini kita harus membeli tiket, yaitu untuk anak-anak dikenakan tarif 2.000, untuk dewasa 10.000, kemudian untuk orang asing foreigner yaitu 50.000. Candi Plausan termasuk seperti Candi Prambanan, yaitu pengelolaannya oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayahnya masih terletak di Kabupaten Klaten, seperti itu. Nah, teman-teman, kita akan eksplor seperti apa dalam Candi Plausan ini. Saya akan mencoba mengekspresikan untuk Anda semuanya. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk kita explore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya sebenarnya sudah sering lewat area ini, tapi baru kali ini saya bisa mengeksplor ke dalam candi ini. Saya mencoba menyapa dari semua yang saya rasakan, yaitu nuansa yang sangat begitu kental terasa, yaitu nuansa masa lalu yang sekarang ini masih abadi dan dilestarikan keberadaannya. Dan pada saat ini sungguh sebuah kehormatan tersendiri pribadi buat saya, karena saat ini saya bisa berada dan membagikan apa yang bisa saya rasakan untuk teman-teman semuanya yang sudah setia dengan channel ini. Dan saya akan mencoba mengekspresikan apa yang saya rasakan. Saya akan merasakannya dengan perasaan saya. Saya juga bisa merasakan betapa saya bisa menyentuh dari peradaban masa itu. Ada sebagian candi yang sudah bisa dikatakan berantakan, namun tetap saja kita bisa merasakan peradaban masa itu, karena pada puing-puing ini juga terdapat relief-relief dan tulisan-tulisan pada peradaban itu. Kondisinya bisa saya katakan tidak banyak yang sudah menjadi puing-puing seperti ini,
Ini letaknya cuma di depan saja, kemudian untuk ke belakangnya itu masih sangat megah dan bisa kita rasakan di sana kemegahan pada saat itu. Oke teman-teman, jadi saya sudah berada di dalam lokasi candi ya teman-teman. Tapi ini bukan candi 1000 atau candi Prambanan ya teman-teman. Cuma letaknya di area lokasi candi Prambanan. Jadi inilah Candi Plosan ya teman-teman. Wow, cukup megah. Kayaknya ada lagi yang bikin foto wedding ya teman-teman yang di sana itu. Teman-teman, ini sangat megah ya teman-teman. Dan ini asli ya teman-teman. Ada sejarah pemugaran tadi di sana, riwayat dari candi ini. Ya teman-teman, kita akan berjalan-jalan di pelataran dulu ya teman-teman. Nanti saya akan coba masuk ke area utama. Tadi ya teman-teman, ada beberapa candi di sini seperti pilar-pilar utama dari bangunan utama candi ini ya teman-teman. Ini adalah sebagian kebanggaan dari negara kita ya teman-teman.
Kalian mestinya bangga teman-teman. Kalian bisa merasakan ketika berada di sini seperti kalian berada di masa itu teman-teman. Subhanallah. Kita akan masuk ke sana teman, ke dalam sana. Apakah diizinkan masuk atau enggak? Masya Allah, di atas itu teman-teman, entah ini ilusi optik saya atau bagaimana, tapi yang di atas tengah itu menyerupai semacam arca ya teman-teman. Padahal ini gedong teman-teman, padahal ini candi, tapi di atas itu terlihat seperti ilusi optik kita itu menangkap itu adalah seperti arca teman-teman, seperti wajah dari arca teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman. Wow, ini Masya Allah, ini adalah kebanggaan dari bangsa kita ya teman-teman. Yang di sana itu juga ada, tapi saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri teman-teman, dan mata saya yang lainnya ya teman-teman. Tapi di atas itu jelas, di sini di kamera ini terlihat bahwa itu adalah kepala dari arca ya teman-teman, padahal ini gedong dari candi ya teman-teman. Oh. Kalau dikeluarin Ayo teman-teman, kita masuk ke sana. Jadi di sini ada tempat untuk sendal kita ya teman-teman. Jadi setelah sampai di pelataran ini kita diwajibkan untuk melepas alas kaki kita ya teman-teman. Saya kebetulan cuma pakai sandal saja biar nggak panas teman-teman. Oke teman-teman. Nah di sini ada warnanya ya teman-teman. Alas kaki harap dilepas, mohon meletakkan sepatu sandal pada tempatnya, dan tempatnya adalah itu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kita akan masuk ya teman-teman. Kita akan keliling dari dinding candi ini dulu ya teman-teman. Setelah itu nanti kita akan masuk.
Ini seperti jendela ya teman-teman, yang aslinya tidak pakai jeruji-jeruji besi dan kawat streaming, tapi setelah pemugaran dan ini untuk keamanan juga dikasih jeruji besi ya teman-teman. Oke teman-teman. Saya tidak tahu sejarah berdirinya dari candi ini ya teman-teman. Tapi candi ini didirikan seiring dengan pembuatan candi Prambanan ya teman-teman pada masanya. Dan itu adalah pada masa kerajaan Ratu Boko ya teman-teman ya. Dan kalau tidak salah, Roro Jonggrang adalah putri dari Ratu Boko ya teman-teman. Maaf teman-teman kalau salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Karena saya jarang baca sejarah teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, kalau pas jalan di sini bisa jatuh ke situ ya teman-teman. Ini ada yang tahu teman-teman ini siapa? Apakah ini Roro Jonggrangnya? Relief ini teman-teman ya, itu adalah relief. Relief adalah lukisan timbul yang dibuat di permukaan batu ya teman-teman, dan yang lainnya. Wow, karena tidak boleh memakai sandal, saya udah kepanasan teman-teman. Oke teman-teman, saya akan masuk ya, karena kaki saya kepanasan ini. Wow, tapi di sini nggak panas. Oke, masuk ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Candi Plausan ini letaknya di area Candi Prambanan, masuk lokasi Klaten tapi daerah administrasi masuk Yogyakarta ya teman-teman. Teman-teman, ketika saya berdiri di sini ini, ketika di luar saya panas dan saya berdiri di pintu dan di dalam dari Candi Plausan ini, angin itu seperti bertiup dari dalam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita masuk teman-teman.
Di sebelah kiri saya ada pintu seperti ke kamar sebelah. Kemudian di sebelah kanan juga simetris, ada pintu seperti ke ruangan sebelah dari ruangan utama tempat saya berada ini ya teman-teman. Bolehkah saya mendekat? Bolehkah saya memegang? Untuk sebuah karya yang sudah berusia beratus-ratus tahun, berabad-abad, ini termasuk kondisinya masih utuh ya teman-teman, utuh sekitar 80% teman-teman. Dapat kita saksikan di sini bagian dari tangan arca ini, dari lengannya sampai tangan pergelangan sudah tidak ada, dan yang sebelah kiri dari pergelangan sampai telapak tangannya sudah tidak ada, sedangkan di kaki-kakinya masih utuh ya teman-teman. Kemudian di tengah-tengahnya ini adalah ada meja ya teman-teman. Kemudian ini arca yang sebelah kiri ya teman-teman. Bentuknya itu ukurannya sama, cuma mahkotanya agak berbeda ya teman-teman. Kalau untuk yang sebelah kiri ini kondisinya sekitar ya 70% ya teman-teman. Masih lebih lengkap yang sebelah kanan ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup ya. Untuk ruangan di sebelah kiri tempat saya berdiri, kita akan coba masuki ya teman-teman. Oh, di sini saya takutnya ada hewan-hewan yang mungkin membahayakan ya teman-teman. Jadi karena di tempat ini agak gelap ya teman-teman. Oke teman-teman, saya nyalakan flashnya. Kok malah nggak jelas teman-teman. Kita matiin lagi ya. Ini teman-teman. Saya akan cepat segera keluar ya teman-teman, karena di dalam sini sinyalnya itu agak lambat ya teman-teman. Daripada nanti siaran saya terganggu, saya akan segera keluar ya teman-teman. Yang jelas di sini ada yang seperti di ruangan tengah tadi ya teman-teman, ada dua arca ya teman-teman. Dan yang sebelah kanan itu kayaknya Nampun dia baju itu kabeh.
Maaf teman-teman, baru saja sinyal saya nge-lag karena hilang sinyalnya teman-teman. Seperti sudah saya bilang sebelumnya tadi teman-teman. Dan ini kalau malam jelas ini dikunci ya teman-teman, karena ada geboknya ya teman-teman. Saya akan lihat sebentar di sebelah kanan dari ruangan tengah ini ya teman-teman. Tapi di sini betul-betul sejuk teman-teman, nggak kayak di luar. Sudah. Di sana itu ada pengunjung ya teman-teman, nggak tahu kenapa tapi kayaknya dia enggan masuk. Tapi sebenarnya di kita akan coba ekspor yang di sebelah sini ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak usah lewat situ teman, bisa lewat sampingnya, karena ini cuma sampingnya ya teman-teman. Samping dari candi yang ini ya teman-teman, dan itu adalah sampingnya. Jadi di Candi Plausan ini ada dua candi yang ruangan utamanya yang cukup besar ya teman-teman, kayak gedung utamanya kayak gitu teman-teman. Dan konsepnya itu simetris ya teman-teman. Di dalamnya pun detail-detailnya ada, di tengah pun ada dua, di sebelah kiri ada dua, di sebelah kanan ada dua, kayak gitu semuanya ya teman-teman. Dan yang di depan itu adalah jajaran atau barisan dari seperti tugu-tugu candi kecil ya teman-teman. Itu kayaknya ada pemugaran gitu. Ini teman-teman, yang di belakang itu seperti kalau rumah sekarang itu seperti pagarnya kayak gitu ya teman-teman. Dan ini adalah candi pagarnya. Dan di sebelah yang di depan itu juga sama, itu juga sebagai pagar. Kalau zaman sekarang sebagai pagar, tapi itu candi. Kita lepas ini ya teman-teman, kita akan pergi ke dalam sebentar untuk melihat apakah candi yang sebelah ini sama dengan yang sebelah tadi ya teman-teman. Dan di sini ada master dari luar negeri. Oke, kita naik teman-teman, kita masuk. Hello sir, selamat siang.
teman-teman. Aduh, ada lebahnya. Oh ini adalah ada lebahnya ya teman-teman. Hati-hati ya tuh. Oh hati-hati teman-teman. Karena ada lebahnya ini. Nah, itu ada rumah lebahnya ya teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jangan bikin gerakan yang ekstrim kayak gitu ya teman-teman. Oh ini hampir sama teman-teman sama yang tadi. Saya takut sinyalnya hilang saja. Ya udah teman-teman, tapi lebih komplit dari yang tadi ya teman-teman. Dari ini ya teman-teman, yang sebelah tadi. Ini kondisinya udah 30% doang ini arsanya ya teman-teman. Ya teman-teman, cukup ya teman-teman ya. Saya akan akhiri sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Terima kasih.